Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin. Dan bagaimana dengan kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semangat. Dan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan tes sejarah dengan tes novel sejarah. Jadi apa-apa saja yang akan saya bawakan hari ini? Yang pertama, pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, kaidah kebahasaan. Yang kelima, nilai yang menentukan clue. Yang keenam, perbedaan antara tes sejarah dengan novel sejarah. Tes sejarah. Pengertian tes sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Jadi perbedaannya itu adalah tes sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa, non-fiksi maupun fiksi. Sementara itu, tes cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang dituliskan dengan tokoh atau latar yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri tes sejarah. Ciri-ciri tes sejarah diantaranya adalah: yang pertama, disajikan secara kronologis sesuai dengan urutan kejadian suatu peristiwa. Yang kedua, berbentuk cerita ulang. Yang ketiga, menggunakan konstruksi temporal. Yang keempat, berisi fakta. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dalam bentuk apa. Yang keenam, menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Contoh: pergi, melempar, memukul, dan lain-lain. Yang ketujuh, menggunakan keterangan dan frasa formal dari petulis. Yang keenam itu menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Contoh: pergi, melempar, memukul, dan lain-lain. Yang ketujuh, menggunakan keterangan dan frasa formal dalam mengungkapkan waktu dan cara. Berikutnya, struktur teks sejarah. Yang pertama, orientasi adalah suatu bagian pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah tersebut. Kedua, urutan peristiwa merupakan rekaman yang terjadi yang umumnya akan disampaikan dalam bentuk urutan kronologis yang terjadi. Yang ketiga, teorisasi. Biasanya berisikan sebuah komentar pribadi sang penulis terhadap peristiwa atau kejadian sejarah yang ingin diceritakan. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, pronomina atau kata ganti yang dipakai untuk menggantikan orang ataupun suatu benda. Penggunaan pronomina yang sering muncul adalah sebagai berikut: kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, beta, dan aku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kita dan kamu. Berikutnya, kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, kau, dan anda. Yang kedua, frasa verbal adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat. Contoh dari frasa verbal sebagai berikut: yang pertama, sangat baik. Yang kedua, agak besar. Yang ketiga, kurang pandai. Yang keempat, hampir baik. Yang kelima, lebih pandai. Yang keenam, agak kuat. Yang ketujuh, dengan cerah. Yang ketiga, menggunakan verbal material. Verbal material adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan fisik. Contohnya seperti membaca, melempar, memotong, melawan, dan yang lainnya. Yang keempat, memakai kondisi temporal. Kondisi temporal atau juga dikenal dengan kata sambung waktu ini berfungsi untuk menata ulang peristiwa yang diceritakan. Contohnya adalah setelah, lalu, kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contohnya, yang A, pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Yang B, ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Yang C, Hasan bermain dengan Amir, dan Rina membaca buku di kamar ketika aku datang ke rumahnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah dan novel sejarah. Nilai moral atau etik merupakan nilai yang menggambarkan perilaku dan menunjukkan apa yang baik. Biasanya nilai ini dapat diketahui dari deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh,
tokoh, dialog, dan lain-lain. Nilai budaya merupakan nilai yang bisa kita dapatkan dari kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat. Dalam teks sejarah yang diketahui dengan penggambaran ada istiadat, bahasa dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan berlaku pada tempat para tokoh. Ketiga, nilai pendidikan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku baik dewasa dan bermanfaat serta dapat memilih mana yang baik. Yang keempat, nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Nilai psikologi merupakan nilai yang bisa kita dapat dengan melihat kondisi kejiwaan dan latar belakang tokoh-tokoh dari teks sejarah tersebut. 6. Nilai norma merupakan nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan sebuah norma tertentu. Berikutnya, perbedaan teks cerita sejarah dengan teks novel sejarah. Yang pertama itu teks cerita sejarah dulu. Yang pertama itu cerita sejarah tokohnya berdasarkan data dan fakta. Yang kedua, teks sejarah bersifat gradual. Yang ketiga, teks sejarah bersifat berisi kisah atau penglihatan dan benda-benda terjadi. Yang keempat, teks sejarah termasuk pada jenis karya ilmiah. Berikutnya, teks novel sejarah. Yang pertama, novel berisi tokoh fiksi atau itu tidak nyata. Yang kedua, novel berisi hierarki. Yang ketiga, novel sejarah tidak berisi fakta seutuhnya. Yang keempat, novel sejarah termasuk pada karya sastra. Yang kelima, novel sejarah bersumber dari wawancara atau kisah yang sudah terjadi. Sejarah tsunami Aceh tahun 2004. Teks ini contoh teks sejarah tsunami Aceh tahun 2004. Teks ini termasuk dalam contoh catatan sejarah. Catatan sejarah adalah catatan yang menjelaskan peristiwa masa lalu yang memiliki nilai historis. Teks sejarah ada dua macam. Yang pertama, teks cerita fiksi yang contohnya merupakan legenda, cerpen, dan romansa. Yang kedua, teks cerita non-fiksi, contohnya biografi, autobiografi, catatan sejarah, dan catatan perjalanan. Berikutnya adalah contoh teks novel sejarah. Tenggelamnya kapal Pandarwi. Novel ini berlatar pada masa kolonial dan menceritakan kisah cinta segitiga antara Jainuddin Hayati dan Aziz, serta menggambarkan tergerusnya nilai-nilai dan tradisi oleh modernitas Eropa. Oke, sampai sini saja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.